Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Salawatullahi wassalamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita melanjutkan pembahasan kita yang telah berlalu. Ini pertemuan keberapa Pak Rahmat? 5. Season kelima. Episode kelima berkaitan dengan kehidupan setelah kematian atau peta kehidupan di akhirat. Kemarin terakhir kita membahas tentang syafaat uzma, syafaat terbesar yang dimana para makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mereka merasa letih, susah payah di padang mahsyar bertahun-tahun, ribuan tahun, panas, tidak ada naungan, hanya menunggu persidangan. Sampai mereka pun udah tidak tahan, mereka datang kepada para nabi dan rasul, Nabi Adam, untuk meminta apa? Meminta syafaat untuk dipercepat persidangannya. Nabi Adam nggak pede, lanjut ke nabi setelahnya sampai Nabi Muhammad SAW, dan Nabi Muhammad SAW langsung menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan langsung sujud dan memuji Allah Subhanahu Wa Taala dan pujian-pujian yang tidak pernah Allah berikan kepada orang sebelumnya, sampai Allah mengatakan irfa' ra'sak, angkat kepalamu Muhammad, bangun, minta, kamu akan diberi, minta syafaat, kamu akan diberikan syafaat. Akhirnya Rasulullah SAW itu meminta agar dipercepat persidangan. Nah, saat itulah syafaat uzma, syafaat terbesar untuk makhluknya Allah Subhanahu Wa Taala. Kemarin sudah kita bahas total masalah itu. Nah, sekarang ketika syafaat Rasulullah SAW sudah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tentang persidangan akan kita mulai. Apa yang terjadi? Wajah rabbuka wal malaku soffan soffa. Tuhan Allah datang, turun, datang, wal malaku soffan soffa, para malaikat berbaris rapih, berbaris semuanya para malaikat. Allah Subhanahu Wa Taala memimpin, ya, semua manusia ada di situ. Maka dari situlah ada ard. Apa itu ard? Ditampakkan seluruh umat manusia. Tidak ada satupun yang mereka bisa bersembunyi. Tidak ada satupun gunung atau pohon atau tembok dinding untuk orang bersembunyi. Semuanya nampak. Maka dikatakan ard. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala sudah hadir, semua malaikat berbaris, semua manusia kelihatan di situ. Makanya Rasulullah SAW bersabda, yuhsyarun nasu yaumal qiyamati ala ardin bayda afra ka kursati naqiyyin laysa fiha ma'lamun li ahadin. Pada hari kiamat nanti manusia dikumpulkan di atas tanah putih yang cemerlang, putih, berbentuk bundar pipih tipis, dan buminya datar, nggak ada satupun gunung, nggak ada satupun tadi apa tempat untuk bersembunyi, tidak ada satupun tanda bagi seseorang. Maksudnya apa? Semua kelihatan, tidak bisa yang bersembunyi. Nah, saat itu udah hampir mulai persidangan, mau persidangan, para malaikat hadir berbaris rapi, semua manusia kelihatan. Bukan hanya manusia, hewan-hewan pun dibangkitkan untuk ikut hadir. Wa idzal husyu husyirat, wa idzal wuhusyu husyirat. Ingat ketika hewan liar, hewan buas dikumpulkan, ya. Kenapa hewan pun dikumpulkan? Ini menunjukkan bahasanya bagaimana maha keadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Saking adilnya Allah Subhanahu Wa Taala, hewan pun dikumpulkan kembali. Syukron ya Pak Rahmat, barakallahu fikum. Jadi manusia dikumpulkan, para hewan itu dikumpulkan, semuanya disaksikan oleh para malaikat saat itu. Nah, Allah SWT mengatakan wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum ma farratna fil kitabi min syai' tsumma ila rabbihim yuhsyarun. Tidak ada seekor binatang pun di muka bumi ini dan burung yang dia terbang dengan dua sayapnya, kecuali semuanya merupakan umat seperti kalian, hewan-hewan seperti kita semuanya. Tidak ada satupun yang kami luputkan di dalam kitab. Ma farratna fil kitabi min syai'. Tidak ada satupun yang luput dari Allah Subhanahu Wa Taala ditulis dalam nanti
kitab amalan perbuatan kita. Summa ila rabbihim yuhsyarun, kemudian dikumpulkan menuju Allah Subhanahu wa taala. Jadi malaikat berbaris rapi, manusia semuanya ada, hewan-hewan pun dikumpulkan, semuanya hewan-hewan dikumpulkan. Kenapa? Karena di kehidupan hewan juga kadang ada kezaliman. Gini buatan? Iya, misal kambing dah, kambing yang bertanduk sampai tidak bertanduk kadang bertengkar. Atau ayam jago Bangkok dan jago Bangkok yang lain yang lebih lemah misal dihantam, dan hewan-hewan yang lain. Nah semuanya nanti disidang di sana. Baik. Rasulullah SAW mengatakan la tu'addunnal huquqa ila ahliha yaumil qiyamah. Niscaya semua hak itu pasti akan diberikan kepada pemiliknya pada hari kiamat nanti. Hatta yuqada lisyatil jalha minasyatil qarna, sampai kambing yang bertanduk pun akan dituntut balas sama kambing yang tidak bertanduk ketika dia dizalimi di dunia. Bayangkan kalau kambing aja yang tidak punya kewajiban untuk melakukan kewajiban dan menghindari larangan dari Allah SWT itu pun disidang, diberikan haknya kepada yang dizalimi, apalagi kita manusia yang kita diberikan akal sehat oleh Allah SWT, kita bisa berilmu, kita bisa bergerak dengan suka hati, kita bisa memilih pilihan hidup di sini, kita diberikan nikmat Allah sangat banyak, dan kita diberikan kewajiban, dilarang untuk melakukan hal yang diharamkan, maka tentu kita lebih diperhatikan untuk disidang itu, diberikan hak kepada yang terzalimi. Maka dari situlah mulai hari di mana persidangan. Tapi sebelum ada persidangan, sebelum kita masuk ke persidangan, di padang mahsyar itu ada haud, telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu diperuntukkan kepada siapa? Telaga, atau sambutan Bu. Telaga itu telaga ya. Air yang sangat jernih, yang sangat manis, lebih manis daripada madu. Putihnya lebih putih daripada susu. Kalau orang sudah minum satu kali, satu tegukan, maka dia tidak akan pernah haus selama-lamanya. Itu telaga Nabi Muhammad SAW. Diperuntukkan kepada untuk orang-orang pengikut setianya Nabi Muhammad SAW, walaupun belum pernah berjumpa seperti kita, yang mereka senantiasa berada di sunnah Rasulullah SAW, yang dia tidak mengada-ngada dalam agamanya Rasulullah SAW, akidahnya Rasulullah SAW. Nah, mereka adalah orang-orang yang akan ditunggu kehadirannya Rasulullah SAW. Rasul mengatakan, inni faratukum alal haud. Sesungguhnya aku menunggu kalian nanti di telagaku. Jadi semua nabi itu punya telaga. Nabi Muhammad punya telaga, Nabi Ibrahim punya telaga, Musa punya telaga. Semua nabi punya telaga. Dan Rasulullah SAW menunggu kita umat Islam di telaga Nabi Muhammad SAW. Man marra alayya syariba. Barang siapa yang melewati, pasti dia akan minum. Kalau udah dibolehkan oleh malaikat masuk ke pintu masuknya, pintu loketnya, pasti dia akan minum. Wa man syariba lam yazma abadan. Barang siapa yang sudah minum, maka dia tidak akan merasakan haus selama-lamanya. Subhanallah. Telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi apa? Lebih manis daripada madu, seger, jernihnya, putihnya lebih putih daripada susu. Ya, masya Allah. Dan sangat tuas, banyak bejananya, seperti jumlah bintang-bintang di langit. Ya, jadi kita nggak akan ngantri. Taib. Itulah telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan setiap nabi ada memiliki haud. Setiap nabi memiliki haud. Rasulullah SAW mengatakan, inna likulli nabiyyin haudon. Sesungguhnya setiap nabi itu memiliki telaga. Wa innahum yatabahawna ayyuhum aktsar waridatan. Semua nabi itu berbangga-bangga siapa pengunjung paling banyak. Wa inni arju an akuna aktsaruhum waridan. Dan saya, kata Muhammad SAW, Rasulullah SAW berharap saya paling banyak yang dikunjungi. Jadi Rasul berharap kita bisa mengunjunginya. Maka salah satu yang bisa kita lakukan apa? Kita tetap berada di sunnah-sunnah Rasulullah SAW, tetap berada di ajaran-ajaran Rasulullah SAW, tegar, istiqamah. Kita meminta kepada Allah agar diberikan istiqamah, sabat, teguh, tegar di atas sunnah Rasul sampai ajal menjemput kita. Taib. Itu telaga Nabi SAW. Maka setelah ada telaga, setelah arut semua dipaparkan manusia, semua ditampakkan,
hewan dikumpulkan, manusia sudah berkumpul semuanya, malaikat sudah berbaris, maka saat itu mulailah persidangan. Persidangan itu apa? Persidangan itu mengembalikan hak yang tidak belum diambil saat dunia. Tidak zalimi, kita nggak bisa melawan, nanti di akhirat kita disidang sama-sama. Ya kayak kalau kita Mahkamah Agung, ya ada sidang seperti itu, kita akan disidang. Dan di sana tidak ada yang bisa bohong, tidak ada yang bisa menipu, tidak, semuanya di sana jelas. Yang terzalimi pasti mendapatkan haknya. Nah, makanya kalau kita terzalimi dunia, nggak bisa melawan, nggak bisa mengambil, nggak punya kekuasaan, jangan khawatir Pak Bu, akan ada saja nanti Allah tidak menzalimi kita. Haknya akan diberikan kepada kita, semua hak. Nah, kita juga harus hati-hati ketika di dunia ini, ya, biar nanti di akhirat kita nggak ada bermasalah sama orang lain, karena ini bahaya. Nah, ini bahaya. Baik. Makanya ada sebuah hadis itu bagus banget ketika Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, atadruna mal muflis, tahukah kalian wahai para sahabatku siapa dia orang yang bangkrut? Kata para sahabat, orang yang bangkrut yang nggak punya duit, nggak punya barang, nggak punya motor, nggak punya mobil dan sebagainya. Apa kata Rasulullah SAW? Orang yang bangkrut itu adalah orang yang nanti datang di hari kiamat membawa pahala sholat, masya Allah, jamaahnya setiap 5 waktu di masjid, membawa pahala puasa Ramadan nggak pernah tertinggalkan, selalu sempurna, membawa pahala zakat, dia selalu sedekah, selalu mengeluarkan zakat untuk orang miskin. Akan tetapi dia suka mencaci sana, menghina sana, memukul sana, menuduh orang berzina. Wah, pokoknya dia nggak bisa dijaga mulutnya, kezaliman itu. Maka nanti di sidang, orang yang melakukan kezaliman ini sama yang terzalimi di sidang. Kebaikannya dipindah ke orang yang terzalimi, pahala sholatnya pindahkan, puasanya pindahkan, zakatnya dipindahkan. Udah habis pahala baiknya, sementara kezaliman masih ada pada dirinya, maka keburukan dari yang terzalimi dipindahkan kepada orang yang zalimi sampai dia binasa, dilemparkan ke api neraka. Nauzubillahi min dzalik. Itulah hari persidangan di mana kita semuanya hak-hak kita yang kita belum dapatkan dunia, insya Allah kita akan mendapatkan nanti. Baik. Para hadirin hadirat rahman wa jami'an. Nah, dari sidang maka datanglah yaumul hisab, hari hisab. Apa itu hisab, Pak? Hisab itu kalau bahasa kita mungkin diaudit, ya, audit amalannya. Yang baik mana, yang jelek mana. Nanti ketahuan tuh. Kira-kira kalau kita dihisab, amalan kebaikan kita lebih banyak atau lebih sedikit daripada amalan keburukan. Ya, kita kesempatan ini sebelum datang hari hisab nanti, kita banyakin amalan kebaikan. Banyakin amalan-amalan yang dia ringan dilakukan tapi bobotnya besar, bobotnya berat. Seperti dulu pernah belajar di sini, kalimatani khafifatani 'ala lisan, thaqilatani fil mizan, habibatan ar-rahman. Dua kalimat yang mudah diucapkan oleh lisan kita, tapi berat timbangannya nanti di hari kiamat, dan juga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dua kalimat tersebut. Apa kemarin? Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Katakan dua kalimat itu, Pak. Ya, setiap hari satu kali. Ya. Jadi itulah bedanya orang cerdas sama orang pekerja keras. Orang cerdas sama pekerja keras. Kalau cerdas dia milih-milih yang ringan dilakukan tapi dia berkualitas. Kalau pekerja keras, ya dia mungkin amalannya masya Allah puasa setiap hari, setiap tahun, bahkan nggak pernah buka kecuali seminggu sekali. Oh, keren banget tuh. Keren banget. Padahal itu nggak diterima. Walaupun dia ikhlas, ya. Kenapa? Tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Apakah pernah nggak Rasulullah mengajarkan puasa seminggu sekali bukanya? Nggak pernah. Makanya ada sebuah nasihat, fakun kulla yaumin mustafidan ziyadatan minal ulumi wasbah fi buhuril fawaidi. Jadilah setiap hari itu kita mustafid, ya, orang yang mengambil faidah ilmu, walaupun cuma satu aja. Terus berenanglah di laut keilmuan. Kenapa? Karena satu orang yang berilmu itu lebih fa inna faqihan wahidan mutawarri'an asyaddu 'ala syaitani min alfi 'abidi. Satu orang yang faqih, orang yang paham agama itu lebih berat, lebih ditakuti oleh syaitan daripada 1000 orang ahli ibadah yang tidak berilmu.
Jadi kalau setan dikasih sayembara nih, dikasih tantangan untuk menyesatkan orang, dia lebih milih 1000 orang yang tukang ibadah di masjid terus 24 jam puasanya, tapi mereka nggak berilmu, daripada disuruh ditantang untuk menyesatkan 1 orang yang berilmu. Bagi dia itu lebih berat. Ya, makanya umur kita pendek, waktu itu juga pendek, singkat, kita belum kerja dan sebagainya, maka ambil kesempatan itu untuk menjadikan amalan soleh. Contohnya seorang bapak kayak kita lebih banyak kerja apakah lebih banyak di masjid, Pak? Kerja. Gini bacaan. Menurut orang awam, kacamata orang biasa itu dia sedang ibadah, tidak ibadah. Dia seakan-akan sedang lagi mencari dunia. Padahal orang berilmu tidak melihat seperti itu. Kalau kacamata ilmu, ibadah apapun bentuknya bisa benar berharga di hadapan Allah SWT. Walaupun dia sifatnya dunia, kerja dari subuh sampai asar, mungkin dia di pasar, tapi dia berniat, ya Allah, saya niat kerja untuk mencari nafkah anak istri saya, untuk sekolah anak saya di pondok-pondok yang berkualitas agamanya, untuk biar anak saya tidak meminta-minta kepada orang lain. Berarti kalau saya meninggal dunia, anak istri saya sudah tercukupi. Dan ketika azan dia langsung ke masjid sholat. Maka orang seperti ini apa? Lebih mulia daripada yang di masjid, nggak ngapa-ngapain. Di Al-Quran, Pak, yang dipuji itu bukan orang-orang yang di masjid 24 jam, bukan. Cek. Tetapi rijalun la tulhihim tijaratun an dzikrillah. Kedua, sahih. Ada laki-laki yang mereka sibuk di perniagaan, dagang, buka toko, ke pasar, dagang apapun, tetapi ketika azan Allahu Akbar, mereka tidak lupa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan mereka yang selalu duduk manis 24 jam di masjid. Itu. Jadi kacamata ilmu itu tidak semuanya ibadah itu harus bentuknya duduk di masjid sama Al-Quran sama kitab, enggak. Makanya itu benarnya ilmu. Alhamdulillah, niatkan setiap aktivitas dunia, contoh jalan sama anak istri, muter-muter 1 jam, sekali kelihatan dunia tapi niatkan refreshing, membahagiakan anak istri, pahala. Ketika kita kasih per bulannya istri kita, misal 1 juta nih untuk belanja, niatkan. Rasul mengatakan apa? 1 dinar saja, ya. Kalau kita mau sedekah, pilihannya 1 untuk orang miskin, 1 lagi untuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, menyumbang 1 juta nih, 1 lagi untuk istri kita atau membereskan budak. Itu paling mulia mana, Pak? Untuk istri kita, untuk keluarga kita. Jadi 1 juta yang kita sedekahkan kepada istri, makanya niatkan. Subhanallah, ini menunjukkan bahwasanya pintu kebaikan sangat besar, sangat luas. Ya, nanti insya Allah pas kita bahas di akhir tentang surga, di situ kita akan membahas total, bahas tuntas tentang bagaimana penduduk surga. Baik, para hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sekarang kita ke al-hisab. Apa itu al-hisab tadi? Audit, ya, dicek amal kebaikannya, amal keburukannya, ya. Itu namanya hisab. Bagaimana ceritanya? Bagaimana bentuknya hisab itu? Hisab ini Pak, nanti Babu, itu ada 2 model. Ada 2 bentuk. Bentuk pertama, 1 orang dipanggil sama Allah SWT, terus ditutup rapat, nggak ada satupun yang tahu. Terus Allah SWT hanya mengingatkan saja sebagian yang dilakukan di dunia, terus Allah ampuni. Model yang kedua, Allah sidang, Allah hisab dia di halayak ramai, semua orang mengetahui, sampai dia merasa tersiksa, merasa terkucilkan, akhirnya dia masuk neraka. Ini 2 model itu. Kita mau di mana? Kita lihat nanti. Semoga Allah berikan kita yang pertama tadi. Namanya ada hisab yasir sama hisab munaqosyah. Hisab yasir tadi yang 1 orang dipanggil, yang munaqosyah tadi yang dia halayak ramai. Jadi hisab itu pertama yang yasir, ya. Jadi ada sebuah hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ada seorang bertanya kepada Ibnu Umar, wahai Ibnu Umar, kaifa sami'ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu fin najwa? Kamu pernah mendengar enggak Rasulullah SAW itu bercerita, menjelaskan tentang kejadian najwa? Nah, yang tanya ini belum pernah ketemu Rasulullah SAW. Najwa itu apa, Bapak? Najwa itu adalah
Allah Subhanahu wa taala berbicara secara sembunyi-sembunyi dengan seorang hamba. Namanya najwa. Ya, orang ini bertanya, bagaimana kejadian nanti yang najwa itu? Nah, langsung Ibnu Umar mengatakan apa? Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yudnil mu'min. Allah nanti mendekatkan seorang hamba yang beriman. Sini. Dipanggil. Mukhlis, sini. Ya, dipanggil. Sendiri. Fayad'u alaihi kanafahu wa yasturuh. Ditaruhlah naungan yang menutupi dia. Jadi tidak ada satu orang yang mengetahui apa yang dibicarakan oleh Allah SWT, apa yang dihasab oleh Allah Subhanahu wa taala. Udah seperti itu, cuma berdua Allah dan hamba yang beriman ini. Allah mengatakan, ata'rifu dzanbaka, masih ingat enggak dosamu yang dulu itu loh, yang buka ini di sana di sini? Ya Allah, saya mengakui dosa itu. Ata'rifu dzanbaka, terus yang dosa yang ini masih ingat enggak, yang kamu masih muda saat itu? Ya Allah, terus dosa ini disebutkan, belum semuanya. Sampai orang beriman ini merasa, ya Allah, saya udah banyak dosanya, ini pasti saya akan binasa. Langsung Allah SWT mengatakan apa? Ketika sudah melihat orang ini mengira mau binasa, Allah mengatakan, satartuha alaika fid dunya wa ana aghfiruha lakal yaum. Di dunia saya tutup aib-aibmu itu, dosa-dosa itu di hadapan manusia. Orang nggak tahu Anda melakukan seperti itu. Dan hari ini aku ampuni seluruh dosa-dosamu. Saat itu subhanallah dia bahagia sekali, Pak. Itulah hisab yasir, hisab yang sangat mudah. Ya, semoga Allah berikan kita hisab yang yasir tadi. Nah, yang kedua modelnya adalah hisab yang munaqashah, yang dihalek ramai. Ya. Mereka siapa? Nanti kita lihat. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Man husiba yaumal qiyamati udziba. Barang siapa yang dihisab pada hari kiamat, maka dia pasti akan disiksa. Terus Aisyah bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukannya Allah mengatakan fasaufa yuhasabu hisaban yasira, nanti akan dihisab-hisab yang yasir, yang mudah, yang kata di model pertama? Kata Rasulullah, bukan model itu, ada model yang kedua nih, model yang hisabnya dihalek ramai dan dia pasti akan disiksa. Ya, maka ini kepada siapa? Kepada orang-orang yang celaka, orang yang binasa, orang-orang kafir, orang-orang zalim, yang dia akan binasa, dia akan dihisab secara halayak umum, semua orang mengetahui dosa-dosa aib-aibnya, dan Allah detail banget dari dosa A sampai Z semua disebutkan, yang kecil pun yang besar semuanya nggak ditutupin. Berbeda tadi yang model pertama itu cuma sebagian aja dosanya, sampai dia merasa mau binasa, baru Allah mengatakan, aku tutup dosa-dosamu tadi, saya tutup aib-aibmu tadi di dunia, dan sekarang saya ampuni. Dan sekarang yang ini enggak, dihalayak ramai, semua dibuka kedok dosa aib-aibnya yang dia melakukan sendirian. Orang mengetahuinya dia baik tapi ternyata dia busuk, semua dibuka rapih di situ, sampai dia pun disiksa oleh Allah SWT, dia masuk ke api neraka. Namanya hisab munaqashah. Nah, kira-kira kita mau yang mana, Pak? Yang pertama, yang kedua, Pak? Mudah-mudahan yang model yang pertama. Kemudian kita dihisab-hisaban yasir, amin ya rabbal alamin. Nah, setelah dihisab, barulah datang waktunya penerimaan rapot. Penerimaan rapot buku catatan amal kita. Buku catatan amal kita. Dan di sini ada dua model juga. Model yang pertama, orang-orang yang diberikan rapotnya lewat tangan kanan. Yang satu lagi lewat tangan kiri, dari belakang. Kira-kira yang binasa yang mana, Pak? Yang kiri. Yang bahagia yang kanan. Allah mengatakan, fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fayaqulu ha umqra'u kitabiyah. Orang yang diberikan buku rapotnya, buku catatan amalan lewat tangan kanan, maka dia akan melihatnya, dia bangga, senang banget. Kenapa? Dia pasti bahagia, nilainya A terus, dia ranking. Maka dia datang ke teman-temannya, ke keluarganya, dia mengatakan, ha umqra'u kitabiyah, ini buku rapotku, silakan baca. Ayo, dia pamer dia, saking senangnya, dia berbangga. Kenapa orang seperti itu mendapatkan kitab yang bagus? Karena dia sudah siapkan di akhirat, di dunia, saya nanti akan dihisab oleh Allah, saya akan memberikan buku rapot, saya akan catat semua amalan saya. Maka dia berhati-hati dalam bersikap, bertindak, bertanduk, berucap di dunia itu.
Hak kewajiban Allah dia berusaha memaksimalkan menunaikannya. Larangan Allah dia berusaha untuk menjauhinya. Ya, maka dia mengatakan inni dzanantu anni mulaqin hisabiya. Inni dzanantu anni mulaqin hisabiya. Saya menyangka memang saya akan pasti ketemu sama Allah dan dihisab nanti. Makanya dia persiapkan di dunia itu. Dalam dunia. Maka nanti di akhirat apa? Fahuwa fi 'isyatin radiyah, fi jannatin 'aliyah, qutufuha daniyah, kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Orang seperti itu nanti hidupnya apa? Di akhirat fi 'isyatin radiyah, di kehidupan yang sangat dicintai, diridhoi oleh Allah SWT, dan dia juga senang. Jadi bahagia. Fi jannatin 'aliyah, di surga yang tinggi. Qutufuha daniyah, semua itu gampang untuk memetik buah-buahannya. Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah, dan dikatakan makan, silahkan minum hidangan ini semuanya nikmati hani'an dengan yang sangat sedap dan nyaman. Ini semuanya sebab karena apa? Semuanya sebab karena amal-amal kebaikan kamu yang telah kamu lakukan di hari-hari ketika di dunia. Itulah orang yang menerima rapot dan tangan kanannya yang dia bahagia. Adapun orang yang menerima rapot dengan tangan kirinya, wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Orang-orang mendapatkan buku rapot dari tangan kirinya, Pak Bu, dia langsung mengatakan apa ketika melihat subhanallah, astagfirullah, ya laitani lam uta kitabiyah. Seandainya saya enggak dapat buku rapot ini, udah enggak karena apa? Saking sedihnya dia beradik-adik, udah seandainya kitab ini tidak saya dikasih buku rapotnya, walam adri ma hisabiyah, saya tidak tahu hisab saya bagaimana. Ya, dia beradik-adik, tapi kan pasti mendapatkan buku rapot, buku catatan amalan, dia akan dihisab. Ya laitaha kanatil qadiyah, ya laitaha kanatil qadiyah. Duhai sekiranya dulu kematian itu menyelesaikan semua perkara. Ya, dia beranggapan dia tidak akan berjumpa dengan Allah. Dia beranggapan tidak akan dikembalikan kepada Tuhannya. Dia beranggapan tidak akan dihisab nanti di hari kiamat. Dia beranggapan tidak akan menerima buku rapot catatan amalan dia. Dia mengatakan ya laitaha kanatil qadiyah. Duhai sekiranya kematian dulu menghabiskan seluruh perkara, menyelesaikan seluruh masalah. Ternyata setelah mati lebih parah lagi keadaan saya. Seperti itu. Ma aghna anni maliyah, tidak manfaat sekarang. Harta-harta yang telah saya kumpulkan bertahun-tahun, miliaran, triliunan, tidak ada manfaatnya. Halaka anni sultaniyah, kekuasaanku yang dulu saya miliki, kerajaan yang saya miliki dunia, semua binasa, nggak ada manfaatnya sama sekali. Langsung Allah mengatakan, khudhuhu faghullu, ambil orang itu dan ambil tangannya, lilit ke lehernya. Khudhuhu faghullu tsummal jahima salluh, lalu masukkan dia ke neraka jahim. Nauzubillahi min dzalik. Orang seperti ini adalah orang yang celaka. Maka ketika orang semuanya mendapatkan buku rapot tadi, buku catatan amalannya, hanya satu, dia tahu cilaka atau bahagia dengan hasil buku rapot itu. Allah mengatakan apa? Iqra' kitabaka kafa bi nafsikal yawma 'alaika hasiba. Baca bukumu. Kata udah dibagi, baca bukumu. Sekarang cukuplah, yang menjadi hisab bagimu adalah buku catatan amalanmu. Baik, baik, buruk, buruk, selesai. Subhanallah, dan kita akan mengetahui semua ada yang amalan kita di situ. Makanya orang-orang yang celaka pasti akan menyesal, dan penyesalan itu tidak akan ada manfaatnya, tidak akan mengembalikan dia di dunia, diberikan kesempatan lagi, diberikan kuota untuk beramal soleh, enggak. Maka saat itu apa? Wa wudiyal kitabu fatar mujrimina musyfiqina fihi wa yaqulu ya وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. Orang-orang yang menyesal ini, orang yang celaka ini, diceritakan sama Allah SWT dalam Al-Quran Al-Karim. وَوُضِعَ الْكِتَابُ, ketika buku itu diletakkan, engkau akan mendapati orang-orang yang suka berbuat salah itu, orang-orang yang celaka itu. Mereka apa coba? Mereka menyesal. Mereka mengatakan apa? Wa yaqulun, mereka mengatakan ya wailatana ma li hadzal kitab. Duhai, ini buku apa? Kok bisa lengkap banget apa yang saya lakukan dunia, semua tertulis rapih. Gak ada satupun yang tinggalan. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tidak ada satupun yang kecil maupun yang besar yang saya lakukan kecuali dihitung di situ, dicantumkan di situ. Subhanallah, ini buku sangat rapih, sangat lengkap, detail, 100%, gak ada satupun yang tertinggal. Wa wajadu ma amilu hadira.
mereka mendapati semua apa yang telah dikerjakan saat di dunia ada tercantum di kitab itu. Wa ma yadzlimu rabbuka ahada wa la yadzlimu rabbuka ahada. Tuhanmu tidak menzalimi seorang pun saat itu. Ya, subhanallah. Maka pilihan ada di tangan kita sekarang. Selama kita masih di dunia, kita diberikan hidayah taufik oleh Allah SWT, kita diberikan informasi-informasi seperti ini yang sifatnya ilahiyat, ketuhanan, yang ilmu al-ghaibiyat, yang tidak kelihatan. Ini ilmu gaib semuanya. Maka seorang muslim hendaknya dia mengingat masa-masa itu, sehingga kita akan menyiapkan apa bekal kita untuk di hari kemudian, di hari kiamat nanti, di padang mahsyar, di yaumul hisab. Apakah kita akan menerima amalan catatan lewat tangan kanan atau tangan kiri, itu semua balik kita. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah taufiknya, memberikan kita hidayah sabat, ya, ketegahan, ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik, wa ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ila taatik. Ya Allah, Zat yang Maha membolak-balikkan hati, teguhkanlah hati-hati kami di atas agamamu, di atas ketaatan-ketaatanmu. Ya Allah, palingkanlah hati kami menuju kepada ketaatan, mendekatkan kepadamu. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, kami memohon kepadamu husnul khatimah dan kita berdoa kepadamu daripada su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sudah masuk waktu isya nggih? Sudah masuk? Sudah masuk nggih? Ya udah, kita tutup dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Azin ya wes.